Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inika Ferenda dengan NIM 2020202101 dari kelas PAI 20023. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu mempunyai fungsi untuk memudahkan agar tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahwa pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Dilihat dari sifatnya, media dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Media ini meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu materi auditif bertujuan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Dengan kombinasi dua materi ini, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas karena komunikasi berlangsung secara efektif. Kemudian, media audiovisual itu dibagi menjadi pertama, audiovisual diam. Audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya diterima oleh pendengar dan penglihatan, namun gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan seperti media sound slide, film strip bersuara. Yang kedua, audiovisual gerak. Media ini sama seperti media audiovisual diam, akan tetapi media ini penyampaian pesan yang diterima oleh pendengaran dan penglihatan ini berupa yang gambar yang bisa bergerak, contohnya media televisi, video, dan lain sebagainya. Dan media juga terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah, dan cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh dan mahal harganya, sulit pembuatannya, dan pembuatannya harus mempunyai keterampilan yang memadai. Materi selanjutnya yaitu materi produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah atau memproduksi media benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Produksi media pendidikan berupa gambar yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media atau alat bantu berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media gambar mempunyai jenis yang bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah media bagan, grafik, diagram, poster, karikatur, dan kartun. Media gambar atau foto, media gambar sederhana dengan garis lingkaran, dan media komik. Media pembelajaran berupa gambar yaitu 1. Media bagan atau chart. Media bagan atau chart adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, baga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua, grafik atau graf. Grafik atau graf merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Grafik juga mengandung ide, objek, dan hal-hal yang dinyatakan dengan simbol dan disertai dengan keterangan-keterangan secara singkat. Fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.
Yang ketiga, media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin, serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat adalah poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Ciri-ciri poster yang baik yakni sederhana, menyajikan suatu ide, dengan slogan yang ringkas, gambar dan tulisan yang jelas, serta mempunyai komposisi dan variasi yang bagus. Yang kelima, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Coretan-coretan pada karikatur, misalnya coretan pada wajah manusia yang mirip dengan dikarikaturkan, memberikan pesan politis. Sedangkan kartun, ide utamanya adalah menggugah rasa lucu dan kesan utamanya adalah senyum dan ketawa. Kesan kritis dan humor yang diberikan karikatur dan kartun menyebabkan informasi yang disampaikan tahan lama dalam ingatan anak. Yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui foto yang diperlihatkan kepada anak-anak, dan hasil yang diterima oleh anak-anak akan sama. Foto ini dapat mengatasi ruang dan waktu di mana sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang yang berada jauh dari tempat kejadian dalam bentuk setelah kejadian itu berlalu. Adapun beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media foto atau gambar mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama lebih konkret dan lebih realistis dalam membentukkan pokok masalah. Yang kedua dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan mata. Yang keempat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Kelemahan media gambar atau foto antara lain, yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Dan yang kedua, tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Selanjutnya, media gambar sederhana dengan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran atau stick figure. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunaannya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Materi selanjutnya yaitu produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik antara lain yang pertama komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat mengolah data dengan perantaran program dan memberikan hasil pengolahan. Sekarang, bagaimana komputer bila digunakan dalam dunia pendidikan? Ternyata dari dulu hingga sekarang komputer masih sangat dibutuhkan dalam membantu meringankan beban aktivitas manusia. Komputer adalah hasil teknologi modern yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang besar sebagai alat pendidikan. 2. Overhead Projector atau OHP. Proyektor overhead merupakan jenis perangkat keras yang sangat sederhana, terdiri atas sebuah kotak dengan bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan materi pengajaran. OHP merupakan salah satu teknologi yang digunakan di kelas. Pendidik dapat mempresentasikan pelajaran menggunakan transparansi warna dan bermakna yang bisa menarik perhatian peserta didik dengan segera. Menggunakan proyektor dan komputer sangat bermanfaat. Pendidik bisa menunjukkan kepada peserta didik beberapa dokumentasi, film, dan presentasi PowerPoint. 3. Radio. Sebagai suatu media, radio mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan media lainnya, yaitu harganya relatif murah dan variasi programnya lebih banyak daripada TV. Sifatnya mudah dipindahkan. Jika digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio, bisa mengatasi problem jadwal. Yang keempat, radio dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Yang kelima, dapat merangsang partisipasi aktif daripada pendengar. Yang keenam, radio dapat memusatkan perhatian siswa pada kata-kata yang digunakan, pada bunyi dan artinya.
Dan yang ketujuh, siaran lewat suara terbukti amat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Yang kelima, sound amplifier. Sound amplifier sangat berguna bila dipakai dalam kelas besar. Beberapa peserta didik tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik karena mereka tidak bisa mendengar suara pendidik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara yang jelas dan kuat mampu menarik perhatian peserta didik sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Materi selanjutnya adalah pengembangan media audiovisual AID. Pengertian pengembangan media audiovisual AID, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Berlech and Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar sehingga capai tujuan belajar. Audio visual. Audio berarti radio atau suara dan visual berarti grafik, gambar dapat dilihat serta AID yaitu pertolongan. Jadi, audio visual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa media audio visual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual, yaitu bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak, kemudian representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak, kemudian diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme, dan yang terakhir biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Beberapa kelebihan media audiovisual pembelajaran sama dengan pembelajaran audio dan visual, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, kemudian mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau model, kemudian objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar, kemudian gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks atau mesin dapat disajikan dengan model diagram. Kemudian yang terakhir, konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, atau gambar. Ketiga, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Kemudian terlalu menekankan pada penguasaan materi dan proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Dan yang terakhir, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Fungsi audiovisual yaitu yang pertama, fungsi edukatif. Menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Yang kedua, fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang dan adat istiadat dan cara bergaul. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekankan sedikit mungkin memakan biaya, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi efektivitas dalam pencapaian tujuan. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi budaya. Memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Materi selanjutnya adalah sejarah media cetak dan audiovisual. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, macam-macam media cetak pada umumnya.
Sejarah media modern berawal dari buku cetak, meskipun pada awalnya upaya percetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik produksi teks yang sama atau hampir sama, yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Namun, upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun, perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi, semakin bersifat sekular dan praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer, khususnya dalam wujud brosur dan pamflet politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah, yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi, pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku pun ikut memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi itu sendiri. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut koran. Surat kabar awalnya berkembang di Eropa, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Pada awalnya, surat kabar hanya diperuntukkan untuk kaum elit dan terpelajar. Pada tahun 1830, surat kabar sudah mewabah di New York. Ini adalah saat kejayaan surat kabar yang akhirnya mewabah ke seluruh pelosok dunia. Penemu media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1445, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium bentuk media sampai percetakan. Gutenberg mulai mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Teknologi percetakan sendiri menciptakan momentum yang justru menjadikan teknologi ini semakin mendorong dirinya untuk berkembang lebih jauh. Dan dari perkembangan awal, media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Selanjutnya, sejarah media audiovisual. Awal perkembangannya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu, para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audiovisual yang dapat menampilkan audio, suara, dan gambar visual semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audiovisual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi. Dalam hal ini, dengan kecanggihan teknologi, media televisi menjadi teknologi yang dapat menjembatani tercapainya konsep komunikasi audio dan visual ini secara massal, tanpa batasan jarak dan dapat diputar ulang tanpa batasan waktu. Media teknologi audiovisual televisi semakin berkembang ketika Charles Lindbergh dan Ray Dolby pada 1956 menemukan teknologi video kaset recorder atau VCR, yaitu alat perekam suara dan gambar audiovisual yang dilengkapi rangkaian TV tuner yang bisa menerima siaran TV secara langsung. Televisi mengalami perkembangan pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Televisi sebagai perkembangan media audiovisual merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi yang berfungsi untuk mencari informasi, media pendidikan, atau media hiburan. Materi selanjutnya adalah media audio dalam mata pelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, agar bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, diperlukan media yang membantu proses penyampaian tersebut. Melalui media atau alat bantu, diharapkan akan terjadi persepsi yang sama antara guru dan siswa. Apalagi pendidikan agama Islam, yakni pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Media audiovisual bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran PAI. Pembahasan pembelajaran dengan menggunakan media audio tidak lepas dari aspek pendengaran itu sendiri. Pendengaran merupakan alat untuk mendengarkan. Mendengarkan sesungguhnya suatu proses yang rumit melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan unsur mengingat. Maka dengan demikian, mendengarkan merupakan proses selektif untuk memperhatikan, mendengar, memahami, dan mengingat simbol-simbol pendengaran. Adapun kekurangan dari media audiovisual ini adalah sifat komunikasi yang satu arah. Beberapa materi pendidikan agama Islam yang dapat diterapkan dengan menggunakan media audio adalah sebagai berikut, yaitu materi SKI,
dapat menggunakan media audio, yaitu dengan membuat drama atau sandiwara audio dengan durasi 15-20 menit. Guru dapat membuat drama dan atau sandiwara dalam bentuk rekaman audio. Yang kedua, pada mata pelajaran fiqh pun dapat menggunakan media audio, yaitu dengan membuat materi menjadi materi talk show, misalnya pembahasan tentang pengertian zakat, pajak, sedekah, dan infak. Yang ketiga, adapun untuk mata pelajaran Al-Quran hadis, media audio dapat digunakan sebagai fasilitator dari mulai mengenal huruf hijaiyah sampai dengan media membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah tajwid. Yang keempat, demikian juga dengan mata pelajaran akidah akhlak, materi dapat dimodifikasikan menjadi talk show yang membahas berbagai pokok bahasan dalam materi akidah akhlak. Yang kelima, materi pelajaran bahasa Arab termasuk dalam rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan penggunaan media audio sangat sesuai untuk pelajaran bahasa Arab. Dengan media ini, siswa dapat mempelajari, mendengarkan ungkapan-ungkapan dari native speaker. Siswa juga dapat mempelajari intonasi bahasa yang digunakan oleh native speaker, serta didik juga dapat berlatih pidato bahasa Arab dengan media audio ini. Materi terakhir yaitu merancang dan membuat media audio visual. Langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran visual dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sebelum merancang media pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik belajar siswa dengan menentukan pengalaman siswa menggunakan visual, mempertimbangkan ekspektasi, tingkat perkembangan dan kemampuan memahami visual serta latar belakang siswa. Mempunyai kultur budaya yang tidak jauh beda, berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pekerjaan orang tua buruh, pedagang, karyawan swasta, dan sedikit sekali yang PNS. Media PowerPoint ini sangat cocok digunakan di sini karena mereka telah mampu memahami gambar atau teks yang ada di layar. Mereka telah mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua, setelah kita melihat latar belakang siswa, baru kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Yang ketiga, kemudian kita mencari materi-materi yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Bisa dilihat dari literatur, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk memperindah dan memperjelas materi yang akan disampaikan melalui Microsoft PowerPoint, kita harus mendownload gambar animasi yang sesuai serta background yang mendukung. Yang kelima, barulah kita mulai membuat slide. Selanjutnya, di dalam penulisan slide, huruf yang digunakan haruslah jelas dan tidak terlalu banyak dan bertele-tele. Yang ketujuh, sebaiknya di dalam slide ditampilkan gambar-gambar animasi yang sesuai guna memperjelas dari tulisan yang ada. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.